Halo semuanya, saya Emil Kristiawan. Kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang benar-benar menarik, yaitu kasus hak cipta digital yang melibatkan perusahaan teknologi besar di Indonesia, yaitu Goto, yang merger dari perusahaan Gojek dan Tokopedia yang digugat atas tuduhan plagiarisme atau pelanggaran hak cipta karya di kita. Dalam kasus ini, cocok banget kita dijadikan pelajaran kalau kita berkecimpungan di dunia digital, karena gak cuma soal individu tapi juga bagaimana perusahaan besar harus berhati-hati dengan hak cipta dan hak KI ini. Oke, kronologinya yaitu sekitar tahun 2022, PT Goto atau Gojek Tokopedia Tbk digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh pihak bernama PT Terbit Financial Teknologi. Gugatan ini menuduh bahwa Goto melakukan pelanggaran hak cipta terhadap karya-karya tertentu yang diklaim telah dibuat pada 2008 oleh Terbit Vintage. Di gugatan itu, Terbit Vintage meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa dia adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas 5 jenis ciptaan yang digunakan Goto, dan meminta ganti rugi dengan nilai gugatan disebut sekitar puluhan miliar rupiah hingga 41,9 miliar rupiah. Karena kasus ini menyangkut dengan hak cipta atas karya digital atau aplikasi atau konsep dalam teknologi, banyak pihak yang menantikan bagaimana pengadilan akan memutusnya, terutama bagaimana pembuktian dan penilaian karya digital dipakai sebagai objek hak cipta. Sampai sekarang belum banyak publikasi detail tentang bagaimana hasil akhirnya. Apakah pengadilan menerima semua klaim, sebagian, atau menolak? Namun kasus ini sudah jadi sorotan karena melibatkan perusahaan teknologi besar dengan sumber daya hukum yang mumpuni. Nah, supaya kita nggak cuma tahu ceritanya, kita lihat dulu dasar hukum yang tertera dalam melindungi teknologi, di mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah sebuah payung utama untuk perlindungan karya cipta, termasuk dalam bentuk digital atau perangkat lunak atau aplikasi. Dalam UU tersebut, Pasal 9 menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mengumumkan, dan mendistribusikan ciptaannya. Kemudian Pasal 113 mengatur sanksi pidana dan denda untuk pelanggaran hak cipta komersial, hukuman penjara hingga 4 tahun atau denda hingga 1 miliar rupiah. Karena ini ranah digital, aspek bukti elektronik perbandingkan kode atau similarity metadata versi pengembangan juga menjadi penting. Bukti-bukti teknis akan sangat krusial. Selain itu, prinsip burden of proof atau penggugat harus membuktikan bahwa karya yang diklaim adalah miliknya, bahwa Goto menggunakan karya itu tanpa izin, dan bahwa ada kerugian. Dalam hukum Indonesia, penciptaan karya digital tidak wajib didaftarkan agar dilindungi, atau hak cipta itu otomatis ada ketika ciptaan itu diwujudkan. Tapi, pendaftaran hak cipta bisa sangat membantu sebagai alat bukti kuat di pengadilan. Oke, ini bagian menarik pribadi, yaitu apakah gugatan dan prosesnya wajar atau memiliki tantangan. Dalam kasus ini, gugatan itu penting agar perusahaan digital makin menyadari bahwa tidak semua yang terkait di internet boleh digunakan secara bebas. Bisa jadi preseden hukum bahwa karya digital, aplikasi, arsitektur sistem, modul, alur kerja, teknis bisa dilindungi dan dipertahankan di pengadilan. Tantangan atau kemungkinan kelemahan ini dalam kasus ini yaitu dalam bukti teknis, sulit untuk membuktikan bahwa Goto benar-benar mengambil atau mencuri karya yang dimaksud, apalagi jika kode telah berkembang, diadaptasi, versi lama sudah hilang, atau perubahan signifikan. Poin kedua yaitu karya digital sering modular, sebagian kode bisa umum,
library terbuka atau framework publik membedakan mana bagian milik terbit vintage dan mana bagian umum bisa jadi rumit. Bagian 4 yaitu biaya dan waktu litigasi, perusahaan besar bisa tahan lama di pengadilan, proses banding, kasasi, dan seterusnya. Yang keempat, resiko overclaim. Bila gugatan itu terlalu besar atau klaimnya terlalu luas tanpa bukti yang kuat, penggugat bisa kehilangan kredibilitas. Jadi, walaupun di atas kertas hukum sudah ada, faktanya implementasi dan pembuktian kasus hak cipta di ranah teknologi sangat masih kompleks. Hmm. Apakah hukuman, sanksi, atau ganti rugi yang diajukan sesuai? Menurut pendapat pribadi saya, meminta ganti rugi hingga puluhan miliar itu wajar jika bukti sangat kuat dan dampaknya besar, berupa kerugian material, reputasi, atau keuntungan yang hilang. Tapi, kalau gugatan sebesar itu diterima semua tanpa verifikasi teknis mendalam, itu bisa disalahgunakan. Jadi, pengadilan itu harus hati-hati. Hukuman pidana, penjara atau denda perdata memang sudah ada dalam UU, undang-undang. Tetapi, dalam kasus besar seperti ini, seringkali pihak perusahaan hanya kena ganti rugi perdata, bukan pidana. Karena proses pidana butuh bukti unsur kesengajaan dan patut ditindak. Jadi menurut pribadi, bila pengadilan berhasil membuktikan pelanggaran besar, saksi ganti rugi, perintah perhentian penggunaan, permintaan maaf publik harus dijatuhkan. Tapi kalau hanya gugatan tanpa bukti yang kuat atau hanya klaim ide tanpa elemen teknis, harus ada pembatasan supaya tidak mengekang inovasi. Jadi, hukumannya itu bisa dibilang cukup, tapi yang menjadi kuncinya adalah kekuatan bukti teknis dan konsistensi penegak hukum. Oke, teman-teman sekalian, dari pembahasan yang kita bahas ini, dapat beberapa hal yang bisa kita pelajari, yaitu pertama, pencipta atau pengembang digital itu harus menyimpan dokumentasi, versi kode, revisi, tanggal pembuatan, agar kalau sesuatu saat terjadi sengketa bisa dibuktikan. Yang kedua, perusahaan teknologi besar jangan menganggap karya lama milik pihak kecil tidak penting. Justru, karya kecil itu bisa jadi landasan inovasi besar. Yang ketiga, sebelum menggunakan teknologi atau ide orang lain, mintalah izin atau lisensi secara tertulis. Yang keempat, pengadilan dan sistem hukum kita harus semakin canggih untuk menilai kasus digital, membedakan antara ide murni, bagian umum library, dan kode eksekutif. Yang kelima, pengguna digital juga harus lebih sadar bahwa karya digital tidak selalu gratis di internet. Menghargai hak cipta sama dengan menghargai inovasi. Jadi, saya MP Kissawan dan ini bahasan yang saya bahas kasus hak cipta digital terbaru di Indonesia, yaitu Goto versus Terbit Vintage. Menurut kalian, hukuman yang dijatuhkan sudah adil atau belum? Share pendapat kalian. Stay fair, and jaga karya sendiri dan karya orang lain. Sampai ketemu di konten berikutnya.